Saudara Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 hingga 306,7 triliun rupiah. Apa saja yang harus diawasi agar efisiensi anggaran berdampak positif dan tidak mengganggu kinerja pemerintah serta pelayanan publik. Selengkapnya dalam catatan Kompas TV berikut ini. Presiden Prabowo Subianto 22 Januari lalu menekan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Dalam keputusan itu, Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga 306,7 triliun rupiah. Perjalanan dinas dikurangi. Potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut sebagian dana hasil penghematan akan digunakan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Bapak Presiden merasa juga ingin sesegera mungkin untuk itu bisa menerima manfaatnya lebih banyak, ya, lebih merata lagi. Nah, tentunya di situ ada konsekuensi, mungkin kita memerlukan penambahan biaya. Nah, sehingga dari hasil penghematan yang kemarin kita lakukan, pemerintah lakukan, ya, ada kemungkinan juga nanti akan diprioritaskan juga untuk menambah program makan bergizi. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan soal anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN yang diblokir. Dodi bilang anggaran IKN masih dalam tahap politik anggaran atau tahap pembahasan di DPR dan tak akan mengganggu pembangunan IKN 5 tahun ke depan. Dodi juga bilang Presiden Prabowo meminta pembangunan utama gedung infrastruktur untuk legislatif dan yudikatif sudah selesai sekitar 2028 atau 2029. Sebelumnya saat ditemui usai rapat kerja di DPR 6 Februari lalu, Menteri PU menyatakan anggaran kementeriannya untuk proyek Ibu Kota Nusantara diblokir dan belum ada progres pembangunan IKN. Dalam efisiensi APBN 2025, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dipangkas hingga 81 triliun rupiah. Sebetulnya nggak blokir lah, sebetulnya lebih tepatnya itu politik anggaran, Mas. Politik anggaran yang kita lakukan dari Kementerian Keuangan ngasih sekian, kemudian dari situ kan kita detekkan sekian ini saya memiliki kejangan apa A, B, C, D, sudah oke, baru kita bilang ke Bumenku kesepakatan dengan DPR seperti ini kan gitu. Baru kemudian dibuka Pak Prabowo kan maunya beberapa bangunan utama yang legislatif yudikatif itu segera berdiri. Ini bangsa 2008, tapi saya nggak tahu. Ini kan saya cuma dengar sepintas sekarang di rapat kabinet suka ada kan. Yang juga jadi pertanyaan publik terkait efisiensi soal pelayanan publik dan gaji ASN. Istana memastikan pemerintah akan membayarkan gaji ke-13 dan ke-14 bagi aparatur sipil negara, serta pemerintah tak akan memotong anggaran terkait pelayanan publik hingga bantuan sosial. Ibu Menteri Keuangan sudah ngasih pernyataan kan? Dan efisiensi yang disampaikan oleh Presiden itu kan tidak termasuk belanja pegawai, ya. Buat gaji pegawai itu kan bukan bagian yang diefisienkan. Jadi gaji ke-13 sama THR itu merupakan hak dari para pegawai negeri dan itu akan dibayarkan. Menteri Keuangan kan sudah juga memberikan pernyataan soal itu. Kementerian dan lembaga negara memiliki waktu hingga 14 Februari untuk mengusulkan revisi anggaran yang telah disesuaikan dengan instruksi Presiden terkait efisiensi. Pemerintah harus memitigasi risiko agar efek efisiensi anggaran bisa terkelola dengan baik. Perlu pengawalan serius dari menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar praktik hemat anggaran bisa berdampak positif, tak mengganggu produktivitas aparatur sipil negara dan pelayanan publik.
Tim Liputan, Kompas TV. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S37 MK02 tahun 2025 yang jadi bagian pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Total pemangkasan anggaran belanja Kementerian Negara Lembaga tahun ini mencapai 256,1 triliun rupiah. Kementerian Keuangan merinci ada 16 pos belanja yang baru dipangkas untuk menghemat anggaran. Di antaranya pos pembelian alat tulis kantor dipangkas hingga 90%. Belanja percetakan dan souvenir dikurangi 75,9%. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan dipangkas hingga 73,3%. Komponen lain yang dipangkas, perjalanan dinas dalam maupun luar negeri. Belanja lainnya, kajian dan analisis, hingga rapat, seminar, serta kegiatan sejenis. Kita lihat pula saudara pos belanja lain yang terdampak. Dari data yang diterima, pos belanja kementerian dan lembaga yang juga terdampak diantaranya anggaran untuk jasa konsultan dikurangi hingga 45,7%. Honor output kegiatan dan jasa profesi dipangkas 40%. Lalu infrastruktur, pengadaan peralatan dan mesin, diklat dan bimtek, hingga pemeliharaan serta perawatan. Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran hingga mencapai 306 triliun rupiah tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. Produktivitas aparat sipil negara juga tidak boleh terganggu karena akan berdampak pada kinerja pemerintahan secara luas. Peran lembaga dan kementerian negara diperlukan dalam penentuan prioritas alokasi anggaran. Turunan dan dari Inpres efisiensi anggaran, salah satunya pemangkasan dana transfer ke daerah senilai 50 triliun lebih. Presiden melalui Menteri Dalam Negeri harus memastikan pelayanan dan pembangunan fasilitas publik serta produktivitas ASN di daerah tidak terganggu. Impres soal efisiensi anggaran meminta pemerintah daerah fokus menggunakan anggaran untuk kegiatan produktif, utamanya pembangunan fasilitas masyarakat. Pemangkasan 306 triliun rupiah lebih yang akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis harus dipastikan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Makan bergizi gratis, pelaksanaannya harus melibatkan banyak pelaku UMKM di masyarakat secara transparan dan akuntabel. Selain fokus pada pemenuhan gizi anak, program makan bergizi gratis harus mumpuni mengelola anggaran dan program. Jangan sampai niat efisiensi anggaran malah berujung pada munculnya sumber baru kebocoran anggaran. Saudara, demikian catatan Kompas TV kali ini. Bahasan lainnya akan kami hadirkan kembali pekan depan. Saudara, Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Gapens sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya sudah menjalani pengambilan sumpah menjadi